Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fi hadhihi al-furhati thamina ayyuhal ikhwa wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Ma'akum Muhammad Farhan Rasidi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab UMPTKIN tahun 2016 kode 4162 yang berjumlah 20 soal. Oke, langsung saja di soal yang pertama. Di sini ada kata yang ada warna kuningnya ya. Ini aku buat memudahkan teman-teman biar belajarnya enak nanti ya. Makna lafzi, makna kata. Jadi kita disuruh untuk mencari makna kata. Oke. Alladzi tahtahu khattun. Yang bergaris bawah. Yuradifu bi. Nah, ini yang diminta nih. Yuradifu bi itu artinya sinonim. Oke. Yuwakir. Yuwakir itu artinya menghormati ya. Menghormati. Kita cari ya jawabannya ya. Yahtakir, menghina. Nggak sesuai, coret. Yahtarim, memuliakan. Oke, kemungkinan ini ya. Kita centang dulu, kita keep dulu jawabannya. Yahtarif. Yahtarif itu pengakuan ya, mengakui. Kalau menghormati apakah mengakui? Nggak juga ya. Coret. Yastakhir, meremehkan. Coret, berarti jawabannya yang yahtarim itu sinonimnya. Oke, kita baca ya. Coba kita baca artinya. Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Orang yang tidak memuliakan. Man lam yarham saghirana. Orang yang tidak menyayangi anak kecil. Walam yuwakir kabirana. Dan orang yang tidak memuliakan yang dewasa, yang besar. Atau yang lebih tua. Jadi jawabannya yang B. Kanat wasailun naqli fil madhi bati'atan. Dahulu wasailun naqli, alat transportasi bati'atan itu lelet, lambat, pelan ya. Amal ana, adapun sekarang fahia, nah, titik, nuktoh, titik, yang mana nih? Qalilatan, sedikit. Nggak sesuai ya, coret. Kalau lelet, berarti cepat, kan gitu ya. Jawabannya yang cepat berarti. Syariatan, cepat. Nah, ini jawabannya. Kathiratan, banyak. Bukan ya. Jayyidatan, bagus. Enggak ya. Berarti lawan kata dari lelet. Kalau dulu lelet, kalau sekarang cepat, kan gitu. Berarti syariatan, jawabannya yang B. Ini artinya cepat. Oke, lanjut. Rattibil kalimati taliyati. Rattibil kalimati taliyata. Ini salah harakatnya ya. Litasira jumlatan. Urutkan kalimat berikut agar menjadi suatu. Urutkan kata berikut, Al kalimat itu kata ya. Kata-kata. At-taliyata berikut ini. Atau di bawah ini atau berikut. Litasira agar menjadi jumlatan, kalimat, sebuah kalimat. Oke, di sini ada al-madrasah, ada sekolah, ada manahat ya, memberi, ada syahadat, takdir, ini penghargaan ya. Penghargaan, apresiasi lah. Al-mutafawwiqin, siswa yang berprestasi ya. Jadi siswa prestasi ya. Oke. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, di dalam bahasa Arab itu susunannya bukan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan, bukan. Tapi umumnya bahasa Arab itu dimulai dari predikat dulu. Umumnya seperti itu. Contohnya ada misalkan dalam hal ini ya, sekolah, ini ada sekolah misalkan ya. Sekolah memberikan, ini kan memberi ya. Sekolah memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi, kan seperti itu ya. Berarti itu kan subjek, predikat ya. Nah, bahasa Arab itu dibalik susunannya. Predikat dulu baru objek, baru subjek, baru objek gitu. Jadi susunannya seperti ini. Susunannya itu predikat dulu, baru subjek, baru objek. Jadi memberikan dulu, manahat dulu. Jadi manahat harus di awal nih. Kita cari yang di awal ya. Yang A, manahat di awal. Yang B, enggak. Coret.
Yang C enggak, yang D enggak. Oke, jawabannya berarti yang A. Oke, simpel ya. Kalau ada susunan seperti ini, itu biasanya predikatnya itu yang di awal kalimat. Manahat al-madrasatu, ya, sekolah memberikan. Nah, seperti itu ngartikannya. Bukan memberikan sekolah ya, tapi sekolah memberikan. Susunannya tetap PSO, predikat dulu, fiilnya dulu, kata kerjanya dulu gitu ya. Terus subjeknya. Tapi dalam hal pengertiannya, ketika kita mengartikan atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, itu dimulai dari sama kayak bahasa Indonesia gitu. Jadi sekolah memberikan gitu ya. Siswa yang berprestasi kan, syahadat takdir al-mutafawwiqin, siswa yang berprestasi, syahadat takdir ya, atau apa namanya, penghargaan seperti itu. Oke, lanjut. Ratibil jumala, urutkan kalimat at-taliyata berikut litasiro fakratan, agar menjadi fakrah, paragraf. Oke. Kita cari nih opsi jawabannya 3 atau 5 dulu. Oke, kita coba yang A dulu ya. 3, 5. 3. Al-Qur'anul Karim huwa kitabul muslimin al-awwal. Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab yang paling awal bagi kaum muslimin. Oke. Ini masuk akal ya. Ini oke. Oke, langsung nomor 5 aja coba. Alladzi taqumu ala asasihi aqaiduddin, yang mana dibangun di atas akidah agama Islam dan syariatnya. Nggak cocok ya, tiba-tiba ngomong kayak gitu, berarti ini bukan yang jawabannya, ini bukan opsi yang bisa dipilih ya. Oke, kita fokus ke A atau B nih. 3, 5, habis 3 ke 5. Habis menjelaskan Al-Qur'an itu apa sih gitu kan. Habis itu dijelaskan secara terperinci ya. Al-Qur'an itu ini loh, alladzi taqumu ala asasihi, yang mana dibangun di atas akidah agama Islam dan syariat-syariatnya, isinya itu gitu. Oke, habis 3, 5 masuk akal ya. Sekarang 3, 4 masuk akal enggak? Al-Qur'anul Karim huwa kitabul muslimin al-awwal. Al-Qur'anul Karim itu kitab muslimin yang pertama, yang awal. Oke, 4. Fa'idha thabata annahu wahyullah, apabila seseorang itu menetapkan bahwasanya atau meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah, alladzi la ya'tihil batilu, yang tidak ada kesalahan, min baini yadayhi wa min khalfi, sedikit pun darinya. Oke, apakah nyambung? Seharusnya dijelaskan dulu ya. 3, 5 baru 4 mungkin masuk akal. 3, 5, 1. Oh, ini 1 ini. Coba kita cek ya. Kama tambasiku minhu akhlakul Islam wa adabhu, sebagaimana akhlak Islam dan etika atau adab yang keluar darinya atau yang diajarkan dari Al-Qur'an. Terus baru ke 4 ya. Habis 1, 4. Oke, masuk akal ya. Jadi habis dijelaskan Quran itu apa sih? Terus Quran itu isinya apa sih? Terus terperinci ya, lebih rinci lagi. Jadi nomor 1 itu urutan ketiga. Nih ya. Nah ini habis gitu keempat. Nah kalau sudah gitu, kalau diimani gimana? Terus yang kedua, kalau diimani fa'inal imana. Nah sesungguhnya keimanan itu bihi, dengannya, yaitu mengimani Al-Quran, yusbih amron la mafarun bihi, menjadi suatu perkara yang tidak dapat dihindari. Artinya wajib harus kita imani. Nah seperti itu. Ini jadi nomor 2 itu closingan ya. Harus di akhir, nomor 2 harus di akhir. Nomor yang B ini nomor 2-nya enggak di akhir, berarti salah. Di jawabannya yang A, oke? Dhonnat talamidhu. Nah, ingat teman-teman, kalau ada dhonna ya. Pokoknya kalau ada fi'il dhonna itu rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Fi'il, fa'il, 2 maf'ul. Nah, diinget-inget ini ya. Fi'il itu zonanya ini namanya fi'il. Atau kata kerjanya. Fa'il itu subjeknya. Ya, jadi fi'il itu kan predikatnya yang tadi ya. Ini subjeknya. Nah, karena zona itu harus punya 2 maf'ul, 2 objek. Jadi objeknya harus 2 seperti ini. Nah, di dalam bahasa Arab teman-teman,
Objek itu terbaca mansub atau umumnya itu fathah. Jadi harokatnya itu fathah a. Oke, kita cari ya. Di sini kan sudah nih, dzonna itu kan fiilnya atau predikatnya ya. At-talamidzu ini kan fa'ilnya ya, atau dalam hal ini adalah subjeknya, pelakunya. Jadi artinya itu gini, dzonna talamidzu, siswa itu mengira. Nah, para siswa mengira apa nih? Harus ada dua objek. Ingat objek atau maf'ul bih ya dalam bahasa Arab itu harokatnya harus kasrah. Harus fathah atau mansub. Nah, istilahnya seperti itu istilah nahunya. Nah, cari yang fathah semua. Jadi dua kata setelahnya ini itu harus fathah semua. Cari ini fathah ya. Al-ikhtibaro sahlan nih fathah ya. Fathah maupun fathatain sama ya. Intinya dia harus fathah atau istilahnya itu harus mansub. Ya. Ini dhammah, salah, bukan. Ini dhammah, ini fathah. Ini yang salah ya. Ini tetap salah berarti ya. Ini fathah, ini dhammah, ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Artinya, dzanna talamidzu al-ikhtibar sahlan. Para siswa mengira ujiannya itu mudah. Jadi, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nastantij. Kita dapat katakan bahwa, nah seperti itu ya. Min qaulir rasuli as-sabiq nastantij, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kita dapat simpulkan bahwa, kita dapat katakan bahwa, nah seperti itu. Oke, kita lihat ya. Berarti kita harus baca dulu ini. Sa'ala rajulun ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqu bi husni suhbati?" Siapa yang orang paling berhak aku beri hak kepadanya? Qala ummuka, kata Nabi SAW, ibumu. Qala tsumma man? Kata orang tadi tanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qal, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Diulang lagi, qala tsumma man? Siapa lagi ya Rasul? Tanya lagi. Diulang lagi, qala ummuka, yaitu ibumu lagi. Qala tsumma man? Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Qal, dijawab lagi sama Nabi SAW, abuka. Baru yang keempat, ayahmu. Jadi umuka, abuka. Ibumu, bapakmu. Ini konteksnya adalah man ahaku bihusni sohbeti. Ahaku. Hak. Oke. Ingat kata kuncinya ya. Oke, kita cek. Al-ummu akbaru manzilatan minal abi fil huquq. Ibu lebih besar kedudukannya daripada ayah dalam hal memenuhi hak. Oke, al-huquq, hak. Ini tak kasih tulisan hak. Oke, kita keep jawabannya. Al-ummu ahaqqun nasi hurmatan minal abi fil hayatil usriyah. Ibu adalah semua orang berhak untuk memuliakan ibu. Memiliki hak untuk memuliakan ibu. Saya ulangi ya. Semua orang memiliki hak untuk menghormati ibu daripada ayah dalam hal kehidupan berkeluarga. Oke. Sama-sama ada haknya ya. Az-zaujatu ahaqqun nasi muamalatan. Istri itu lebih kita prioritaskan dalam hal hak-haknya daripada suami inda abnaihima, dari kedua anak-anaknya. Oke. Ini enggak sesuai ya. Ihtamal Islamu bil musawah bainar rajul wal mar'ah fil hayah. Islam mementingkan kesetaraan gender. Al musawah bainar rajul wal mar'ah itu kesetaraan gender fil hayah, di kehidupan. Ini enggak ya? Enggak sesuai. Berarti yang paling mendekati dan yang benar itu yang A. Dia langsung to the point. Kenapa kok enggak yang B? Yang B ini ada kata-kata ahaqqun nasi hurmatan. Manusia semua itu memiliki hak untuk memuliakan. Ingat ya, yang dimaksud Nabi di sini hak-hak, pemenuhan hak. Kalau penghormatan itu kepada ayah. Penghormatan dalam hal menuruti perintah itu kepada ayah. Kalau pemenuhan hak atau kasih sayang itu kepada ibu. Ini ya, di sini. Makanya ada yang mengatakan al-jannatu tahtal aqdamil ummahat.
An-Nabi SAW qal, ya. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kunci surga itu ada di ayah. Nah, makanya itu kenapa kok kita itu sama ayah itu kita nurut sama perintahnya seperti itu dalam hal penghormatan seperti itu. Oke, lanjut ya. Al-fikratul ra'isiyatu fil faqra as-sabiqah ya. Oke, al-fikrah ra'isiyah ya. Atau pokok pikiran. Oke, kita cek nih. Yaqulu lil usrati nidhamuha. Dikatakan bahwa setiap keluarga itu punya aturan-aturan. Yakhtalif min anin ila anin, yang berbeda dari waktu ke waktu. Ya, jadi orang tua atau family atau keluarga zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda-beda aturan-aturannya. Wa fi zamanil madhi kanat al-usratu kabiratun haitsu yadumu jami'u afradiha wa yaskununa jami'a afradiha wa yaskununa fi baitin wahidin kabirin. Dahulu keluarga besar itu dalam satu rumah. Dia jadi satu ya ada pamannya, ya ada omnya, ada sepupu, semua itu jadi satu rumah. Rumahnya gede gitu. Biasanya satu kamar satu keluarga, saking banyaknya, saking gedenya rumahnya, saking gedenya keluarganya. Zaman dulu, itu dulu. Sekarang itu kalau kata Pak ya. Yang di Pak Pur itu ya. Nah, wamal ana adapun sekarang. Nah, ini ikhtalafat al-usratu, ini kurang lam ya. Ikhtalafat, ini kurang lam. Ikhtalafat al-usratul kabiratu wa dhaharatil usratul lati tadummu zawja wa zawjata wal walada awil walidain. Sekarang itu paling enggak cuma ada suami, istri, anak, sama orang tua. Ya kan? Dikit. Oke. Pokok pikirannya yang mana nih? Yang A coba. Ikhtalafat al-usratu, ini kurang lam ya. Ikhtalafat al-usratu al-kabiratu. Adanya perbedaan keluarga yang besar. Perbedaannya keluarga yang besar atau keluarga besar. Bukan ya, enggak sesuai. Takhtalif al-usratu bainal madhi wal hadir. Adanya perbedaan antara keluarga zaman dulu dengan zaman sekarang. Ini mencakup semuanya ya, mencakup statement yang ini. Jadi ini seakan-akan ada dua statement nih ya. Ini statement yang keluarga jadul, keluarga zaman dulu. Ini statement keluarga yang zaman now, seperti itu ya. Oke. Kita keep dulu aja jawabannya. Kita lihat yang C ini. Al-usratul kabiratu taskunu fi baitin wahid. Keluarga yang besar itu tinggal di satu rumah. Ini bukan fikir ra'isiyah ya. Enggak cocok. Al-khusumah, adanya perselisihan bainal usrah al-kabirah was-saghirah. Antara keluarga besar dan keluarga kecil. Ini kurang tepat, jawabannya yang B. Gampang ya. Lanjut. Al-ibarah al-munasibah, ungkapan yang tepat minal faqrataini as-sabiqataini, dari dua paragraf di atas. Oke, kita baca ya. Tadammana al-Qur'anul Karim wa sunnatun nabawiyah dusturan lil akhlaq wal adab fi jami'i majalat wa nasyatil insan. Al-Qur'an dan sunnah an-nabawiyah memiliki dasar ketetapan dalam hal etika dan adab dan akhlak ya, dalam segala bidang atau segala aktivitas manusia. Falam yatruk janiban minha illa wa kana lahu fihi tawjihun wa irsyadun. Enggak mungkin satu pun itu luput kecuali sudah diajarkan, sudah dapat petunjuknya di dalam Al-Qur'an itu tadi. Yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, mubayyinan manzilatal akhlak fil Islam, menjelaskan tentang kedudukan akhlak di dalam Islam. Manzilah itu kedudukan ya. Innar rajula liyudrika bihusni khuluqihi darajatu qa'imil laili wa sha'imun nahar. Sesungguhnya seseorang itu dikatakan baik akhlaknya kalau dia itu qiyamul lail, salat malam, dan juga puasa sunnah. Oke, paragraf kedua. Wal akhlaqul islamiyatul mustamidatu minal Qur'anil Karim, dan akhlak Islamiyah itu yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, was sunnah al-mutahharah, dan sunnah yang suci, maksudnya hadis. Akhlaqun thabitatun la tataghayyar, adalah akhlak yang tetap, yang tidak akan pernah berubah. Wala tatabaddal, dan tidak bisa digantikan. Wala tatatawwar, dan tidak bisa berkembang lagi, ya sudah tetap.
Gitu ya. Fala yumkinu bihalin ay yusbihal kadhiba wal khiyanata fi yawmin ma minal fadail. Enggak mungkin contohnya suatu kebohongan atau khianat itu menjadi sesuatu yang bagus di beberapa hari yang akan datang atau di hari-hari tertentu, enggak mungkin. Awis sidqu wal amanatu minal balaha wal ghaba. Atau sebaliknya kayak kejujuran, amanah itu menjadi sesuatu yang buruk, nggak mungkin. Itu sesuatu yang baik gitu kan. Awisyatam wabadha'atil lisan minal adab. Atau mungkin celaan, cacian, makian, kotor, kata-kata yang kotor itu termasuk dari etika yang baik, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Al-ibarah al-munasibah, ungkapan yang sesuai apa nih? Oke. Yang A, coba kita lihat ya. Ja'al islamu bita'ali masamiyatin likafatin nas. Oke. Ja'a Islam datang dengan ajaran-ajaran yang luhur. Dengan ajaran-ajaran yang mulia untuk semua manusia. Oke. Oke, ini terlalu umum ini ya. Oke. B. As-sidqu wal amanatu min simatil akhlaq al-islamiyah. Jujur dan amanah itu termasuk tanda dari akhlak Islam. Gak sesuai ya. Gak mencakup semuanya ini soalnya. Tapi kalau ibarat siapa ya juga sih. Tapi ini terlalu ini ya. Gak mencakup semuanya. Kalau yang ini terlalu global. Yang C. Innal akhlaq wal islamiyata usulun thabitatun tata'assasu alal Qur'ani wal hadith. Ya. Akhlak Islam itu merupakan pokok yang tetap, ajaran yang tetap, yang tidak akan pernah berubah, yang menjadi dasar, ya, yang berdasarkan Quran dan hadis seperti itu. Oke, ini mencakup kedua-duanya ya. Kullu taujihat wal irsyadat, setiap petunjuk dan ajaran allati tastamidu minal Quran wal hadis, yang bersumber dari Quran dan hadis, wal akhlakul islamiyah, adalah akhlak Islam. Oke, ini kemungkinan juga ya. Jawabannya yang C atau yang D? Oke. Kalau kita jawab yang C, ini sudah mencakup keduanya ya. Antara akhlak Islam itu dari ta'asas minal Quran ya, bersumber dari Al-Quran seperti yang pertama ini ya. Jadi yang ini lebih tepatnya yang ini ya. Nah ini. Nah yang kedua, usulun sabitatun. Oke, usulun sabitatun. Hal yang apa namanya? Gak pernah berubah, konsisten. Kalau yang D, kullu taujihat wa irsadat ala ini cuma paragraf kedua aja ini. Paragraf pertama ini. Taujih wa irsyadat ini ya. Enggak mencakup sabitahnya, enggak mencakup paragraf keduanya. Jadi yang D ini kurang tepat. Jadi dalam satu kalimat harusnya mencakup kedua-duanya ini. Karena ditanya ini ya, minal faqratain as-sabiqain, dari kedua-duanya itu apa sih yang paling tepat? Berarti jawabannya yang C, oke? Baik, al-kalimah al-khoti'ah, kata yang salah minal jumlah as-sabiqah. Al-kalimah khoti'ah itu salah dari kalimat di atas. Oke, kita cari kata yang salah. Al-muhajiruna, orang-orang muhajirin, hum, mereka itu alladzina hajaru, yang berhijrah min Makkah. Nah, ini harus fathah ini, ilal Madinatil Munawwarati. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi di dalam bahasa Arab nahwu ya, di dalam nahwu itu ada istilahnya mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Atau isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, Makkah itu atau kota Makkah itu aslinya itu seperti ini, Makkah tuh. Nah, kalau dia didahului min itu dia terbaca majrur. Majrurnya karena mamnu' minas sarf harusnya dengan fathah. Tinggi-tinggi rumusnya ya, Makkata. Jadi harusnya Makkata. Makanya ini salah, kita pilih yang B. Oke, kayak gitu. At-taswib min hadhil jumlah, yang benar dari kalimat di atas itu gimana sih? Fadlu istidhkaro ad-durusi fajrun. Nah, ini ya keliru ya, ini harusnya I ya. Harusnya I. Coba kita cari yang I. Oke, jawabannya yang A ya.
Ini ya yang I ya. Kenapa kok I ini konsepnya mudhof ilaih ya. Jadi yang pertama ini mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini juga sebagai mudhof juga bagi ad-durusi. Durusi juga mudhof ilaih. Jadi numpuk seperti itu. Jadi jawabannya yang A, oke. Tadi oh ya, tadi udah tak artikan ya. Ini tak artikan ya. Jadi waktu yang utama ya atau hal yang utama dalam ketika mereview materi itu di pagi hari, fajrun, pagi hari, fajar gitu. Oke. Oke, inget-inget ya. Oke, eurodifubi, oke sinonim. Sinonim yusabbibu. Oh iya ya, teman-teman ya, kalau teman-teman nggak paham konsep mudhof ilaih ini secara rinci ya, atau mamnu min as-sarf, teman-teman silahkan tonton playlist belajar nahwu sorof. Nanti ada playlistnya, nanti tak kasih ya. Di kayak gitu ya. Jadi di situ dibahas detail. Nah, oke. Karena nggak mungkin dibahas di sini ya, terlalu panjang. Sinonim eurodifubi, oke. Yusabibu menyebabkan, yusabibu sebab menyebabkan. Berarti kita cari yudammiru menghancurkan, yadhabu pergi, yuaddi ilah mengakibatkan, yuhafidhu ala menjaga, coret. Yuaddi ilah, oke. Oke, kita baca ya. Lil akli fi waktin mutaakhir minal laili, makan di malam hari, mudorun iddatun ala jismil insan, itu bahaya bagi kesehatan tubuh. Wa dzakarul bahithun, sebagaimana disebutkan oleh para ilmuwan, min jami'ati California, dari Universitas California, anna tanawula tu'ami fi waktin mutaakhir minal lail, bahwa makan di malam hari yusabbibul ghaba, menyebabkan berbagai macam penyakit. Yu'addi ila mengakibatkan. Jadi jawabannya yang C karena ditanya adalah sinonim. Oke, lanjut. Yudodubi antonim. Tadi sinonim, sekarang antonim. Tuhomidu menutup. Berarti membuka. Taftah membuka ya. Wa futihat abwabus sama. Di Al-Quran kan seperti itu ya. Dibukakan pintu langit dan bumi ya. Pintu langit. Oke, berarti taftah ya. Membuka. Buka. Tudeni adana yudini merendahkan ya, rendah. Tu'aliku itu menggantung ya, gantung. Kayak kamu digantungin doi. Nah, digantung rek. Tamsahu menghapus ya, menghapus ingatan mantan. Nah, iya. Bukan ini ya. Secara cuma caranya taftah, jawabannya taftah ya. Jawabannya adalah membuka mata, taftah atau melek ya. Jadi ini konteksnya mata ya, tuh homid itu menutup mata ya. Kita baca deh supaya tahu. Al-Dohad Dr. Madhat Abdul Hadi. Dr. Madhat Abdul Hadi menjelaskan anna zaujata, bahwasanya seorang istri itu tuhumidu ainaiha fi halatain, akan menutup kedua matanya. Maksudnya itu enggak ngomel nurut gitu maksudnya. Dalam dua perkara, dua kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, indama nastami'u ila kalimati turbi wal madih min zaujiha. Ketika dia itu dipuji, ketika itu dia dengar sapaan pujian ya. Ya pokoknya dipuji-puji sama suaminya gitu. Wa mal halatus tsaniyah, adapun kondisi yang kedua, fa ya indama nastami' ila kalimatil irsyad min zaujah, apabila ketika si suami itu tadi membimbing, ngajari ya, tutorial bukan tutorial ya, pokoknya ngebimbing si istrinya tadi. Jadi akan nurut gitu. Ya kalau nurut sih ya gitulah pokoknya. Itu penjelasan Dr. Ahmad Haid Abdul Hadi. Ya, silakan kontak beliau saja untuk konsultasi rumah tangga. Oke, lanjut. Rotib al-kalimah al-atiyah, mengurutkan kata berikut ini litakuna jumlatan mufidatan, agar menjadi kalimat yang mufid, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang bermakna, yang sempurna lah, intinya seperti itu. Oke, kita cari ya. Ya. Masaudirul miyah, sumber mata air, min ahami anwa'in nadhafah, itu termasuk pentingnya dari jenis-jenis kebersihan.
Ahammin nadhafah, pentingnya kebersihan. Ini nggak mungkin ahami ya. Awal itu biasanya ahamu ini. Awal itu biasanya domah. Ini cari yang domah. Ini kasrol, ini bukan. Ini bukan. Ini min ahami masadiril miyah anwa unadhafah. Ini boleh dipakai kayak gini boleh. Tapi kita artikan dulu ini. Sesuai nggak? Di antara pentingnya sumber mata air itu adalah jenis-jenis kebersihan. Enggak cocok ngawur ini ya. Almiyahu, air itu termasuk di antara jenis yang terpenting dari sumber kebersihan. Nah, ini ya yang D ya jawabannya ya. Oke. Lebih masuk akal karena ini juga dhamma, awalnya juga dhamma ini. Jadi awal kata dalam bahasa Arab itu biasanya dhammah ya. Jadi itu biasanya jawabannya. Oke, kayak ini. Sudah ini. Ini rotib al-jumalah mengurutkan kalimat litakuna fakratan agar dia menjadi paragraf. Langsung saja teman-teman. Kalau ada soal seperti ini, cari yang namanya kana atau yakunu ya. Kana atau yakunu atau soro ya atau kanat ya atau sorot atau dholla kayak yang tadi. Dholla atau dhonna ya. Yang tadi dhonna talamid itu. Nah, kata-kata ini kalau ada di kalimat ini itu pasti jadi nomor 1. Coba cari. Yaskunu. Oke, kana. Nah, ini kana. Turidu ba'a. Oke, kana ya, ada kana nih. 2. Jadi 2 itu harus yang pertama. Coba cari. Nah, ini ya yang D berarti jawabannya. Udah pasti itu jawabannya. Kalau nggak percaya, oke kita artikan ya. Kana Abdurrahman yaskunu fil qaryah min qabl. Dahulu Abdurrahman itu tinggalnya di desa. Oke, 3. Turidu zaujatuhu baitan qariban min umiha. Tapi istrinya itu pengen rumahnya itu dekat sama ibunya. 4. Ba'a Abdurrahman al-mazra'ah li yashtariya baitan jadidan. Oleh karena itu Abdurrahman menjual sawahnya agar bisa membeli rumah baru. Oke. 1. Yaskunu Abdurrahman ma'ailatihi fil madinati al-ana. Nah, kemudian setelah menjual, Abdurrahman bisa tinggal bersama keluarganya di kota sekarang. Jadi di kota itu di dekat rumahnya ibunya ini. Nah, jadi jawabannya yang D yang sesuai. Udah sesuai itu. Pokoknya kalau ada kana itu yang awal. Nggak usah pusing-pusing teman-teman. Yakin, seribu yakin aku berani jamin. Dari tahun 2015 soal-soal itu ya. Soal-soal yang serupa ya. Sampai nanti 2024 itu pasti itu kayak gitu. Ya, pasti itu. Beneran ini, Kak Bocok. Lek Bocok DM WA apa IG, DM IG. Kalau saya Bocok DM IG ya. Kalau salah. Kalau sampean salah, kalau teman-teman salah, jawabnya kok disalahkan, bilang saya yang nanti yang ngomong. Cocok ngono, enggak bercanda. Tapi beneran teman-teman. Kak Bocok aku. Ya masa Bocok sih. Ya tapi mana ya kan nggak tahu lagi ya nanti. Tapi umumnya itu karena itu di awal. Wis yakin itu. Tanya teman-temannya dari pondok ya. Oke. Lanjut. Asyamsu matahari. Hadzan najmu alladzi narahu fis sama. Ini adalah bintang yang aku lihat di langit. Titik al-masdarul asasi sebagai pokok poros lidaqati 'alal ard. Energi bagi bumi. Oke. Asyamsu. Contoh nih. Asyamsu itu tak artikan Fatimah. Fatimah cewek ya. Fatimah. Bagaikan bintang di atas langit. Dia. Nah kita kan ngomongnya gitu ya. Dia. Nah, pakai kata ganti ketiga. Nah uniknya dalam bahasa Arab itu sama kayak bahasa Inggris. Bisa she, he, her. His, he, here, he, her, his, him. Ya pokoknya kayak gitu. Nah di dalam bahasa Arab itu sama. Jadi dia itu ada huwa, ada hiya. Huwa untuk laki-laki, dia, katakan dia orang ketiga. Hiya, dia untuk perempuan. Jadi jawabannya yang hiya ini ya. Yang hiya, yang C. Kok bisa tahu perempuan atau laki-laki? Matahari kan nggak ada jenis kelamin. Nah, dalam bahasa Arab uniknya setiap kata itu dia punya jenis laki-laki maupun perempuan. Istilahnya itu mudzakar atau muannats.
Nah, asyamsu matahari itu dia termasuk jenis perempuan. Mungkin sebagian teman-teman tanya, loh mas kok nggak ada tak marbutoknya? Harusnya kan ada tak marbutoknya kayak ini nih. Takah. Takah ini kan ada tak marbutoknya. Ini masuk mu'annas, masuk perempuan. Isim yang mu'annas, isim yang perempuan. Asyams kan nggak ada. Kok dia mu'annas? Kok pakai iya? Kok nggak huwa aja? Ya kan? Itu pertanyaan yang bagus. Karena saya dulu awal-awal belajar bahasa Arab juga gitu bingung. Tapi aku tahu jawabannya. Tunggu, tunggu. Ada jawabannya, ya kan? Asyamsu. Nah, asyamsu itu kenapa kok dikatakan mu'anats, perempuan? Sebagian para ulama ahli bahasa mengatakan asyamsu itu kenapa kok orang Arab itu mensifatinya sebagai wanita? Karena matahari, sifat yang dimiliki, karakter yang dimiliki oleh matahari itu apa? Hangat, menghangatkan tubuh. Ya panas, tapi kan ya umumnya adalah hangat gitu kan. Nah, hangat ini adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh wanita, yaitu menghangatkan hati pria. Nah, seperti itu. Makanya matahari itu bagaikan wanita yang menghangatkan hari-hari yang dingin. Oke ya, C ya berarti ya. Iya, oke lanjut. Qala ar-rasulu Muhammadun, ya. Nabi SAW bersabda, ya. Hadzal haditsu yushiru ila. Hadis ini menunjukkan bahwa karena kullu nabiyyin yab'atsu fi qaumihi khossatan. Setiap nabi itu diutus fi qaumihi khossatan, untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu, ingat ya, wa bu'itsu, dan aku diutus. Nah, kalau yab'atsu diutus, dia diutus. Wa bu'itsu, aku diutus ila kulli ahmarin wa aswadin, setiap yang berkulit putih maupun hitam. Oke, ahmar itu memang merah ya artinya ya, tapi ya kita artikan putih gitu ya supaya gampang. Mami ini gampang. Oke, al-anbiya'u kulluhum yab'atsu ila aqwamihim. Para nabi semuanya itu diutus untuk kaum-kaumnya. Enggak mencakup keduanya ya. Al-anbiya'u kulluhum yab'atsu ilal basyari kafatan. Setiap nabi-nabi itu diutus kepada manusia secara keseluruhan. Enggak juga ya, dia punya kaum-kaum sendiri ya. Nabi Musa sama kaumnya, Nabi Ibrahim sama kaumnya, seperti itu. Nah, kecuali Rasul Muhammad SAW ba'atsa ila kulli basyar, diutus kepada semua manusia. Nah, seperti itu. Jadi, loh, tadi kan ila kulli ahmarin wa aswadin, diutus kepada orang berkulit hitam maupun putih, ya. Aswadin, aswad itu hitam ya. Hitam, hajar aswad, batu hitam. Nah, kayak yang D ini. Ar-Rasul Muhammadun ba'atsa ila kulli ahmarin wa aswadin faqat saja. Yondak toh, maksudnya itu kulli basyar, maksudnya itu semua orang, semua manusia, seperti itu. Jadi jawabannya yang C, oke? Lanjut. Oke. Sorry, aku sendawa. Al-fikratul ra'isiyah tuh. Fikrah lagi nih. Oke, kita cari ya pokok pikiran. Idza aradta an tabniya binaan qawiyan. Apabila kamu pengen membangun bangunan yang kuat, fa innaka la tastati'u an tabniyahu ala ardin hasyatin. Maka kamu tidak akan bisa membangun bangunan itu di atas tanah yang genjur, tanah yang becek, tanah yang lembek. Nah, itu. Wa bina'ul ajyali, begitu juga membangun suatu generasi, la yaqlu ahamiyatan 'in dzalik, tidak kalah pentingnya nih. Wa bina'ul insani yantaliqu min khilali zar'i thiqati fi nafsi at-tifli hatta takuna fa'ilan yuwaju masa'ib al-hayati bi ruhin wathiqatin. Begitu juga membangun sumber daya manusia itu harusnya ditanam, dipupuk rasa kepercayaan dirinya itu sejak anak-anak, sampai dia menjadi individu yang siap menghadapi tantangan problematika kehidupan dengan percaya diri. Wa hadzal bina'u yatanawalul atfalu mundhu nu'umati atfarim, dan pembangunan ini itu harusnya dipupuk sejak usia dini.
Walidzalika qalu, oleh karenanya dikatakan, ada pepatah yang mengatakan at-ta'allumu fi shighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar ketika usia dini itu bagaikan memahat di atas batu. Fatiflu, maka anak-anak itu safhatun baydha'un tarsumu 'alaiha ma tasya', bagaikan sebuah lembaran putih bersih, kinclong, nggak ada noda sedikit pun, yang dapat kita tulis, dapat dia tulis apapun yang dia mau. Fahuwa aktsarun nasi ta'athran bima yuqalu lahu. Yang mana lingkungan, orang-orang, perkataan manusia, siapapun itu yang ada di sekitarnya, itu dapat mempengaruhi dari si anak ini tadi. Oke, kita lihat. Yu'athiru ta'allum fis sighar aktsaru min at-ta'allum fil kibar. Belajar ketika kecil itu lebih berpengaruh daripada belajar ketika besar. Ini bisa jadi ya. Oke. At-ta'allumu mundhu sighar ahamu min at-ta'allumi fi takwinil ajal. Ini enggak masuk akal ya. Belajar ketika kecil itu lebih penting daripada belajar dalam membentuk generasi. Ini enggak masuk akal. Ta'limul ajyal fi sighrihim ahamu min at-ta'lim fi kibarihim. Mempelajari generasi dari sejak kecil itu lebih penting daripada mempelajari sejak dewasa. Ini juga nggak masuk akal. Ahamiyatu ta'sisi thiqatin nafsi wa tarsikhiha, pentingnya memupuk rasa percaya diri dan menguatkannya fi bina'il jil mundhus sighar, dalam membangun generasi sejak kecil. Ini kemungkinan ya. Jadi antara A sama D. Oke, kita telaah nih. Yang mana jawabannya? Kalau yu'athiru ta'allum fis sighar aktsaru min at-ta'allum fil kibar, itu dia nyangkutnya yang ini ya. Sampai sini ya. Oke. Dijelaskan seperti itu doang nih. Tapi kalau yang D, ahamiyatu ta'sisi thiqatin nafsi wa tarsikhiha fi bina'il jil mundhus sighar, ya, dia pentingnya memupuk rasa percaya diri. Ini ya. Zar ithikatin nafsi mundhu tifl. Nah ini. Ya. Fi bina'il jil mundhus sighar, dalam membangun ajyal. Ya, ini ya. Mundhus sighar, sejak kecil. Mundhu nu'umati atfarim. Nah ini ya. Kalau kita amatin teman-teman, D ini mencakup banyak hal dari paragraf ini ya. Tapi aku nggak tahu kenapa kunci jawabannya itu yang A. Kalau di video yang lalu itu aku jawabnya yang D emang ya. Ya itu opsi teman-teman ya. Terkadang kunci jawaban itu salah teman-teman. Ada beberapa kunci itu yang salah memang. Tak lihat itu ada yang salah. Bahkan ada yang nggak ada jawabannya di kunci itu. Padahal ada jawabannya. Nah seperti itu. Atau sebaliknya. Memang nggak ada jawabannya soalnya, tapi dikunci diada-adakan jawabannya. Nah itu aku nggak tahu, mungkin kesalahan ya, namanya manusia, nggak apa-apa ya. Yang penting itu tadi ya, kalau dikunci jawabannya itu jawabannya yang A. Silakan dipikir-pikir sendiri ya. Tapi kalau secara analisisku, aku condongnya yang D sih, gitu ya. Karena dia lebih mencakup banyak ini. Oke, silakan ya, silakan dipilih teman-teman ya. Oke, kayaknya sih mbu gak paham bagus. Pokoknya itu ya tadi. Itu susahnya UMP3IN itu pokok pikiran fikra raisiyah ini agak susah ini soalnya. Oke, lanjut. Al-ibarah al-munasibah. Oke, al-ibarah al-munasibah, ungkapan yang sesuai minal faqrataini as-sabiqataini, dari kedua fakrah. Oke, kita cari ya. Al-ajalatil qitaril ulama as-sari, atas perkembangan kereta cepat di era globalisasi ini. Tara'at tatawwuratu naw'iyatun fi mukhtalifi awjuhil hayah, berkembang di berbagai bidang dalam hal kehidupan, dalam lini kehidupan. Faqad la'ibat al-iktisyafat al-hadithah dauran muhimman, penemuan-penemuan modern memiliki peranan yang terpenting fil tilqa'i bihayatil insan, dalam memajukan kebutuhan manusia, kehidupan manusia. Haitsu waffarat alaihi katsirun minal juhdi wal waqti wa yassara lahu al-husul al-ma'lumat allati tatatallabuha tabi'atu amalih, yang mana berkontribusi banyak dalam hal efisiensi waktu, memudahkan orang untuk memperoleh informasi dari apa yang kita butuhkan.
Wa yu'addu al-internet wahidan min ifrazat hadits thawra at-teknologiyah. Dan internet salah satunya adalah salah satu contoh bentuk revolusi dari adanya penemuan teknologi terkini. Allati ashamat fi ihdathi naqlatin naw'iyatin fi mukhtalifis su'adi. Ya, yang mana berkontribusi dalam pembaruan revolusi, ya, pembaruan teknologi dan lain-lain dalam berbagai bidang. Khususon fi majali ta'lim, terkhusus dalam bidang pendidikan. Faqad syahidat at-tis'inat bidayat tadshini hadhihi asy-syabakat wa istikhdamuha. Dan pada 1990-an ya, banyak dimulai digagas penggunaan internet. Wartafa'a 'adadu mustakhdimi hadhihi al-khidmah ila aktsara min 300 milyun mustakhdim. Dan bertambah hingga saat ini sampai 300 juta pengguna internet. Oke, kita cari ungkapan yang sesuai. A. Idza kathurat al-iktisyafat, apabila revolusi itu berkembang banyak, taqaddama internet akan maju. Enggak juga ya, justru adanya internet itu hasil dari revolusi ya. Dia enggak banyak ya. Maksudnya enggak kasuro, bukan kasuro ini. Enggak ada kata-kata kasuro di sini kan. Wafarat alaihi katsirun minal juhdi, bukan yang enggak sesuai. Bukan ini. Yang B, ats-tsaurah al-ilmiyah, revolusi sains ya, atau temuan ilmiah, taj'alu al-internet, menjadikan internet aktsara fa'alan, menjadi lebih efisien, efektif lada mustakhdimiha, bagi penggunanya. Fayambaghi lil muallim, maka wajib bagi seorang guru min ayyaj'ala usluba ta'limi aktsara fa'alan bistikhdami al-internet, menjadikan gaya pembelajarannya lebih efektif dengan menggunakan internet. Oke, ini bisa jadi ya. Ini ada kata-kata ini ya, fi majali ta'lim ya. Oke. C. Zada mustakhdimi al-internet bisababi tatawwur al-ikhtira'at al-hadithah. Pengguna internet bertambah disebabkan dengan berkembangnya pembaruan modern. Enggak ya. Dia bertambah bukan karena berkembangnya modern ya, tapi ya memang internet itu membuat orang itu memiliki kontribusi yang banyak. Jadi ini loh. Yu'adu al-internet wahidan min ifrazat hadits thawra teknologi. Jadi internet itu memiliki adalah bentuk salah satu dari revolusi teknologi ya, alati ashamat fi ihdathi naqlatin naw'iyatin fi mukhtalif, yang berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Nah, tahun 1990 banyak yang menggunakan internet. Nah, gitu. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena tatawurat ikhtiraat, berkembangnya penemuan modern, enggak. Yang D, bima annal ikhtiraat al-ilmiyah, karena berkembangnya penemuan ilmiah, sains al-haditha modern, tusahimu, yang berkontribusi firtiqai hayatin nas, dalam meningkatkan taraf kehidupan manusia, wa tawfiril ma'lumati lahum, dan memberikan banyak informasi bagi mereka. Fayambaghi lil muallim, maka wajib harus bagi seorang guru min ayyaj'ala uslubut ta'limi aktsara fa'alan, min ayyaj'ala usluba ya. Uslubat ta'limi aktsara fa'alan, menjadikan gaya pembelajarannya itu lebih efektif bistikhdami al-internet, karena penggunaan internet. Oke, ini D ini kemungkinan juga mirip ini ya. B sama D ini mirip ya. Sebenarnya kalau kita cari fikrah ro'isiyah, B mungkin ya yang betul. Tapi kalau ibarah munasibah menurutku itu yang D, karena dia lebih ini ya, lebih detail. Dia lebih detail. Dia menjelaskan bahwa internet itu berkontribusi dalam hal irtiqai hayatin nas. Ya, bukan internet. Ikhtiraat al-ilmiyah al-hadithah. Nah, inilah al-iktisyafat al-hadithah, sama ya. Fil tirqai bihayatin nas. Begitu juga dia wa tawfil ma'lumati lahum. Ya, ini ya.
Wa yassara lahu al-husul al-ma'lumati allati tatabani. Ini ya. Kalau aku serak-serak yang ini sih, yang D, cuma dikunci itu B. Ya udah lah, ikutin aja nggak apa-apa lah. Kalau yang B ini nggak ada bedanya ini antara ini loh. Fayam bagi sama fayam bagi yang ini nggak ada bedanya. Bedanya cuma di awal ini doang ini. Di awal ini doang. Kalau yang B itu mengedepankan internet. Internet itu lebih efektif. Ats-tsaurah al-ilmiyah, revolusi sains itu menjadikan internet lebih efektif. Menjadikan internet lebih efektif bagi penggunanya. Taj'alu internet aktsara fa'alan lada mustakhdimiha. Coba kita cari di sini. Wa yu'addu internet wahidan min ifrajat hadhihi tsawra teknologiya allati asamat fi ihdatsin naqlatin nawiyatin. Oke. Ini agak mirip ya sebenarnya yang B sama D ini. Cuma jawabannya dikunci B ya. Jawabannya dikunci B. Jadi seperti itu. Oke. Al-kalimatul khoti'atu yang salah, kata yang salah. Yambaghi lirrajuli musa'adatu zaujatihi fi a'maliha al-manziliyati. Wajib bagi seseorang membantu istrinya dalam pekerjaan rumah. Ini enggak ada yang salah sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin yang dari pondok ya atau apa dulu, Mas itu salah Mas, yang bagi Mas harusnya tambari karena failnya ini dia muannats Mas. Maka aku jawab boleh tambagi, boleh yang bagi. Kenapa gitu? Karena dia terpisah, tidak secara langsung bertemu dengan maf'ul bih-nya. Itu ada penjelasannya di kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Ya. Jadi yang bagi bukan masalah. Oke, kita coret. Oke ya, satu-satu aja. Zaujatihi, musa'adatu zaujatihi, enggak ada yang salah ini. Mudhaf ilaih. Oke. Al-manzili enggak ada salah. Fi a'maliha al-manziliyati, dia dijadikan sifat, makanya dia yang awalnya manzilun kemudian diberikan masdar sinai ya dan tak marbuto menjadi sifat. Tapi bukan masdar sinai di awal ya, dia dijadikan isim sifat supaya dia sama-sama muannats dengan a'malnya, dengan man'utnya. Ini sorry ya yang belum pernah belajar nahwu ya, ini untuk teman-teman yang mungkin dari pondok gitu ya. Jadi kayak gitu ya konsepnya ya. Tenang aja teman-teman mungkin yang belum familiar apa bisa ikuti playlist roadmap ya. Tapi yang jelas gini teman-teman, kalau aku mau jelaskan detail ya panjang, ini bisa 2 jam. Yang jelas ini tuh nggak ada jawabannya. Tapi kalau dikunci itu musa'adatu, aku nggak tahu ini kenapa kok musa'adatu ini nggak ada yang salah. Kalau seandainya kita paksa nih, tunnya ini kita hilangkan, musa'adun, nggak ada, musa'adun nggak ada dalam bahasa Arab, nggak ada musa'adun. Musa'adatun itu bentuk masdar dari fiil sa'ada yusa'idu, musa'adatan, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah di sini. Dia juga terbaca rofa, terbaca marfu, ya musa'adatu zaujati karena dia fa'il dari yambaghi. Dan yambaghi ini dia nggak punya maf'ul bih, dia fi'il lazim, bukan muta'addi. Ya, seperti itu. Aku nggak tahu ya kenapa kok jawabannya dia. Tapi sejauh yang aku ingat nggak muncul deh soal ini di 2024, nggak muncul, insya Allah ya. Nah, oke. Terakhir soal ke berapa nih? Ke-20. As-sahih yang benar. Nah, coba kita cek ya. Innal aulamata. Oke, sama semua ya. Ini sama semua. Innal aulamata nggak ada yang beda. Tamassala, tamassalu, tamassilu, tumassilu. Yang jelas tamassilu nggak ada. Dalam bahasa Arab nggak ada tamassilu. Tamassala ini antara jawabannya tamassala atau tumassilu. Kalau tamassala teman-teman, ini aku jelaskan singkat ya, aku nggak jelaskan dari awal ya karena akan panjang sekali nanti. Kalau tamassala pasangannya ya tamassalu. Kalau tumassilu berarti dari kata-kata masalah pakai tasdid ya, masalah. Yumassilu, sorry, pakai ya.
Yumassilu. Nah, kayak gini. Yumassilu. Tumassilu. Nah, ini ya-nya diganti ta. Tumassilu. Coba cari nih antara tamassala sama tumassilu. Tamassala ini nemu. Tamassalu bukan ya. Tumassilu. Nah, ini. Oke, antara A sama C kita cek. Innal aulamata tamassala taqadduman. Nggak cocok ya. Kalau tamassala seperti ini, al aulamata dia tak marbuto, muannas, isimnya muannas. Harusnya fi'il madhinya atau tamassalanya ini juga muannas. Harusnya tamassalat seperti itu ya. Tamassalat. Ini sorry ya, mungkin teman-teman agak bingung ya karena nggak dari awal. Tapi yang jelas seperti itu ya. Kita prosesnya pelan-pelan. Tamassalat harusnya gitu. Kalau bentuknya tamassala harusnya tamassalat. Artinya yang betul tumassilu yang D. Oke ya. Sudah pasti betul itu. Tumassilu taqadduman fi ba'dil qudrat al-muhimma lil insan. Oke. Oke teman-teman, itu saja pembelajaran kali ini. UMPTKIN 2016 kode 4162 20 soal ya, UMPTKIN bahasa Arab. Insya Allah kita besok akan membahas UMPTKIN 2017 ya. Nantikan videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Jangan lupa komen untuk kalau tanya-tanya kalau apa. Follow IG juga gak apa-apa ya. Nanti tak kasih di linknya di bawah. Dan jangan lupa lihat playlist yang lain ya. Ya ada cuma 2 sih playlistnya, tapi nggak apa-apa. Yang jelas nanti videonya aku update terus insyaallah biidznillah ta'ala. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa hudurikum wa musyahadati li hadhil qanah. Fa insyaallah sanaltaqi fi yaumit tali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.